Kalau Allah itu Tuhan kalian itu kuasa, ngapa pakai kami? Tak tahu dia. Begitulah Allah tadi mengajarkan kita untuk berakhlakul karimah. Satu, tidak egois. Dua, hidup penuh bersama. Tiga, hidup saling menghormati. Empat, dan hidup saling peduli. Lima. Ini yang dimaksud dengan inna. Kemarin, nanti silakan saksikan di Al-Andawi Andi. Kita kupas tentang kajian tauhid dari mulai wujud sampai mukhalafatul hawadis. Waktu itu saya menjawab salah satu artis yang tukang ngelawak-ngelawak stand up komedi yang mengatakan kalau Tuhan kalian itu kuasa, coba suruh dia jadi manusia. Saya jawab di dalam YouTube saya kemarin. Halo sahabat semuanya, salam giat. Berjumpa di channel Al.Andawi Andi. Jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya ya. Terima kasih. Astaghfirullahaladzim. Astagfirullah. Allahumma salli ala ilahi anta maqsudi wa ridaka. A'udzu billahi as-sami'il 'alim. Minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim fi surati Taubah fi ayat 20. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'dhamu darajatan 'indallah wa ulaika humul faizun. Wa qala Allah ta'ala aidan fi kitabi fi surati At-Taghabun fi ayati 7. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Za'ama alladhina kafaru an la yub'atsu. Qul latub'atunna wa latunabba'unna bima amiltum. Dzalika 'alallahi yasir. Sadaqallahul azim. Illa fi afatina bi kulli madara sabqa tahiruka inna syarat dawabi 'indallah sumul bukmul ladzi la ya'qilun. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati dan yang kami muliakan, Ustaz Gunawan, warga dan jemaah Masjid Al-Huda Binjai Utara, Kelurahan Pahlawan, yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Puja dan puji syukur kita limpahkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan kali ini Allah jumpakan kita kembali setelah beberapa tahun yang lalu. Di saat subuh juga kita berjumpa. Waktu itu almarhum Pak Kepling masih ada. Saat ini kita berjumpa kembali bersama, alhamdulillah, di tanggal 1 Muharram 1446 Hijriah. Tentunya kita kepingin
Dari hari ini, subuh ini, bahagialah ibu dan bapak sekalian, khususnya saya, mendapat kemuliaan dari Allah dan kehormatan dari bapak dan ibu sekalian. Di subuh minggu 1 Muharram, Ahad pertama, Allah perkenankan saya berkumpul bersama, melangsungkan kaji dalam mengupas bersama menuju 1446 Hijriah yang diridhoi dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala, agar kita dapat istiqomah, dapat dengan penuh nikmah di dalam mengarungi bahtera hati perasaan ini, bahtera akal pikiran ini, penuh dengan hanya mengesahkan Allah Subhanahu wa taala yang Maha Suci. Itulah yang menjadi kata kunci utama Bunda Ayahanda Ustadz Gunawan yang dirahmati Allah. Makanya pertama kali di Mekah itu didatangkan kajian tauhid. Yang menjadi idola dalam surat-surat yang datang di Mekah itu Ustadz Gunawan adalah Al-Ikhlas. Dulu tahun 80-an ke bawah, orang kemudian dengan surat Al-Ikhlas itu merinding bulu kudunya. Nanti kalau bapak dan ibu atau khususnya bapak-bapak, kalau tadi mungkin lihat saya lagi ketika gemetar, itu bukan karena yang lain-lain, bukan karena kerasukan. Saya selalu mengolah zikir saya, mengajak seluruh dari mulai rambut sampai ujung kaki itu ikut berzikir semuanya. Ketika dia terobos dengan kesatuan, terjadi gemetar, kontak dia listrik. Nah di saat itulah setan terpelanting dari tubuh kita. Jadi bukan hanya di lidah ya, subhanallah, 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 alhamdulillah, alhamdulillah. Cincin ini jangan nanti dilihat bapak sekali, ya ya Ustaz tuh, lain sudah pegang cincinnya, enggak. Ya, makanya saya balikkan seperti ini, saya pegang batunya, ini akan jadi saksi. Saksi bahwa saya mengatakan subhanallah, bahwa saya mengatakan alhamdulillah, bahwa saya mengatakan Allahu Akbar. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah, adalah tauhid. Kajian tauhid inilah Bunda. Kalau udah itu kita dapatkan bersarang dalam dada kita yang berisi perasaan hati ini, dan di dalam pikiran akal ini aman semua nih. Makanya kajian Mekah itu tidak luput dari uluhiyah, ketuhanan. Sampai-sampai ada kisah Bilal bin Rabah, seorang kulit hitam budak yang diangkat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam derajatnya dengan izin Allah. Ia yang naik ke atas Ka'bah mengumandangkan azan. Semua kepingin azan. Ngapa Bilal yang dipilih? Begitulah kajian tauhid itu. Ya ayuhan nas, hai manusia, inna ja'alnakum min dzakari wa unta. Sungguhnya kami jadikan, nih hati-hati Bunda, ini sekarang saya pantau-pantau di medsos ini. Kalau Allah itu Tuhan kalian itu kuasa, ngapa pakai kami? Tak tahu dia. Begitulah Allah tadi mengajarkan kita untuk berakhlakul karimah. 1, tidak egois. 2, hidup penuh bersama. 3, hidup saling menghormati. 4, dan hidup saling peduli. 5, Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah, ya, ini yang dimaksud dengan inna. Kemarin nanti silakan saksikan di Al-Andawi Andi, kita kupas tentang kajian tauhid dari mulai wujud sampai mukhalafatul hawadis. Waktu itu saya menjawab salah satu artis yang tukang ngelawak stand up komedi
yang mengatakan kalau Tuhan kalian itu kuasa, coba suruh dia jadi manusia. Saya jawab di dalam YouTube saya kemarin. Kenapa di situ kita jelaskan? Nih kita jelaskan lagi nih. Kenapa disebut inna? Itu tadi yang kita jelaskan. Litakriman, pemulihan. Makanya Ibnu Arabi menyampaikan pengertian tasawuf itu takhallaku bi akhlakillah, berakhlaklah kamu dengan akhlaknya Allah. Maya akhlak Allah nih, maya akhlak Allah nih, maya lagi kalau bukan Allah tuh peduli dengan ciptaannya. Bukan te tahu Allah tadi nih, kalau yang banyak orang tak menyembah dia, bukan te mau Allah tadi nih menghancurkan orang yang tak menyembahnya. Allah ingin memfungsikan daya akal pikiran nih agar mereka tuh tahu bahwa manusia itu laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Manusia itu diciptakan sebaik-baik bentuk. Saudara kita dari bangsa jin pun tetap mempunyai akal, pikiran, hati dan perasaan. Masya Allah, tabarakallah. Jazakumullah khairul jazak. Makasih banyak Bapak. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah. Ya. Jadi bangsa jin itu tiada nampak jasadnya. Tiada nampak fisiknya. Kita ini dinampakkan Allah semua. Kenapa? Memang yang nampak itulah yang akan menjadi pemimpin, maka jadi khalifah. Ini mengulas balik lagi lah berapa tahun yang lalu Ustaz Gunawan. Ya, karena sebelum Adam diciptakan dalam Ibnu Katsir, ya, di situ dijelaskan 1500 tahun Adam sebelum diciptakan. Ada dalam Daqaiqul Akbar 2000 tahun sebelum Adam diciptakan. Yang memimpin dunia ini adalah bangsa jin. Makanya jangan kaget ibu kalau anak ibu tuh terlena, cucu ibu terlena dipanggil. Jadi bukan yang jahat aja, yang baik pun turun. Nah ketika yang baik turun, itulah kata Rasulullah, sebaik-baik jin, seburuk-buruk manusia. Bukan Rasulullah mengejek umatnya bangsa jin. Ya teman-teman tuh nggak marah sama saya. Bukan mengejek umat Rasulullah tadi, bangsa jin tadi. Tapi apa? Mereka diselamatkan oleh Rasulullah agar mereka tak dituhankan oleh kita. Sebaik-baik jin, seburuk-buruk manusia. Apapun cerita, bila mereka punya kebaikan, bisa membantu kita, jangan tuhankan mereka, kata Rasulullah. Itu maksudnya bukan mendiskreditkan, bukan mengintimidasi, bukan menghina dan menghilangkan bangsa jin sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Kalau tidak maya, ngapa dikasih Allah surat jin dalam Quran? Biar jin itu tak dituhankan. Maksudnya orang itu semua. Itu yang jadi kesedihan mereka saat ini. Ibu dan bapak perhatikanlah anak-anak ibu bapak. Kalau tak rajin bapak ibu bertanya, lembung akidah orang itu. Ngapa sekarang tayangan Angling Dharma dengan gambar dengan patung ularnya tadi itu ditampakkan lagi di daerah Jawa Timur sana? Tahu sampai sebutkan daerah mana? Sekarang Allah gojok lagi tauhid kita nih di Nusantara nih. Jadi pikir-pikir kawan-kawan, daud lagi mereka, itulah agama yang benar. Kebenarnya sesungguhnya Islam itu datang 620 Masehi. Yang ada itu adalah agama yang menuhankan roh. Maya roh itu jin lah. Maka ya alhamdulillah mereka nih merasa senang. Kalau tidak bengkak juga sedih. Yang menganggur-menganggur telah disembah tuh itulah tahun 1600 ke bawah. Belum datang lagi agama lain Ustaz Gunawan. Baru Islam yang datang ke Indonesia ini Nusantara 620 Masehi.
Di antaranya adalah Salman Al-Farisi di Aceh, Ali bin Abi Thalib di Irian Jaya, Papua. Dua lagi di daerah Padang sama Jawa Tengah, saya lupa namanya. 4 orang yang dikirim Rasulullah. Rasulullah masih hidup. Itu sebelum apa? Sebelum hijrah ke Madinah. Setelah hijrah, setelah rencana hijrah ke Afrika, akhirnya disuruh Rasulullah untuk melakukan hijrah ke Nusantara. Hingga akhirnya dipanggillah 624, 4 tahun kemudian dipanggillah tadi 4 orang yang diutus Rasulullah. Nyampailah mereka. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ini fokus kita pada pertama tadi adalah kunci permasalahan gaduhnya suasana batin kita dalam berislam ini adalah karena belum sempurna tauhid yang kita pelajari. Kita melompat ke kajian fikih, semua begaduh. Kemarin-kemarin tahu saya hamba sebutkan daerah mana hamba masuk, pas pula enggak ada jadwal khotib Jumat. Jadilah hamba jemaah di masjid. Secara fikih semua lancar, ustadznya ada Pak, sholatnya dilaksanakan Pak, khotib khutbahnya ada Pak. Saya sedih sampai waktu itu pun BKM tak peduli. Di belakang itu seperti warung Pak. Di belakang seperti warung. Dari mulai anak SD sampai anak SMA itu bercakap seperti warung tanpa ada yang menegur. Terpanggil juga lawak jiwa dai ini. Di saat khutbah kedua mulai naik, hamba pun baliklah ke belakang. Tahu kelena mendengar khutbah ini sama dengan sholat 2 rakaat. Dan sholat Jumat nih 2 rakaat. 2 rakaat mendengar khutbah di waktu sholat Jumat tuh, dan sholat Jumat 2 rakaat, 2 tambah 2 sama dengan 4. Makanya sudah 4 rakaat sama dengan sholat zuhur. Makanya kita tak wajib lagi sholat zuhur. Bila kita tidak melakukannya dengan taat, sama seperti kita sholat zuhur, bercakap-cakap, minum, merokok, dan lain sebagainya, sah apa batal sholat kita tuh? Batal lah. Tafsir Al-Manar Babul Jum'ah Syekh Muhammad Abduh bersama muridnya Syekh Muhammad Rashid Ridho. Ini sekarang situ nak berdoa, situ baru datang duduk. Ya kan Bu? Itulah ibu rasakan, hati-hatilah cari calon menantu sekarang. Kalau kayak gitu Bu, batal kan. Hamba ditantang nih Ustaz Gunawan, 2 cewek punya hamba nih anak. Nomor 1, nomor 2, si Kak Yong sama si Kak Nga. Udah hamba serahkan pada Allah, 3 anak saya jadi pasukan Allah Bu. Tak jadi kedokteran, tak jadi STPDN. Padahal mamanya STPDN. 3 semua, si Kak Yong menghafal Quran dan mendalami tafsir, si Kak Ngah pun menghafal Quran mendalami tafsir, si Rapi mendalami tauhid dan fikih. Tapi si Rapi masih digontor sekarang. Semua saya serahkan pada Allah. Jadi kayak mana Buya, kawan-kawan sibuk mencari kerjaan, bukan urusan kau itu nak, itu urusan Allah. Urusan sekarang Kak Ngah adalah bagaimana menuntut ilmu Allah. Paling tidak Kak Ngah nanti dapat ilmu banyak, menjadi istri yang soleha, ibu yang soleha buat suami dan anakmu. Buya pun dan Umi dapat surga ke depan nanti. Masalah pekerjaan nanti dikasih Allah. Sekarang sibuk muang nyekolahkan anak, cari Bunda Ayanda yang dirahmati oleh Allah. Ini kita mengupas tadi kajian Muharram nih Pak, tapi masih tauhid nih. Inilah kuncinya memang. Tauhid inilah yang enggak digeluti, tapi kita lompat ke fikih, maka begaduh aja kaji. Kalau tauhid tadi kupas tadi, diiringlah tauhid dengan fikihnya. Maka oleh karena itulah yang kita kembalikan salawat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Bapak Ibu, apa kata Allah tadi? Zamal ladina kafaru.
Jadi orang-orang kafir itu mengira bahwa mereka tak akan dibangkitkan lagi. Inilah makanya mereka tadi tak percaya akhirat, Bunda, Ayanda, Ustaz. Makanya main sikut kanan, sikut kiri, tenggelamkan sana, tenggelamkan sini. Nanti bapak dan ibu yang pernah main-main ke salah satu medsos itu, kan ada orang China tuh selalu menampilkan tuh semua kisahnya, kalau tidak tentang kekuasaan, tentang harta. Orang penampilan biasa-biasa disepelekan. Tengoklah, itu nanti ada cerita tentang bagaimana si pertama orang miskin. Rupanya orang miskin tadi adalah, pengemis tadi adalah orang penguasa dan direktur. Begitulah memang. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Jadi dikira mereka tadi, mereka tak bangkit lagi. Padahal kata Allah Subhanahu wa taala, katakanlah Muhammad, kul. Katakanlah Muhammad, kata Allah Subhanahu wa taala, kul. Terus kata Allah, bala wa rabbi latub'atunna tsumma latunabba'unna. Enggak demikian wahai saudara kawan-kawanku jahilin. Sungguh kalian nanti itu dibangkitkan Allah dan dikabarkan berita apa-apa yang telah kalian kerjakan. Itu makanya ini berada di surat At-Taghabun, Bunda, ayat 7, ayat Ustaz Gunawan. At-Taghabun itu artinya ditampakkan Allah kesalahan kita. Sebelum nanti Allah tampakkan kesalahan kita, Bunda, di hari kebangkitan, sekarang inilah masih mumpung nyawa di kandung badan, perbaikilah segala kesalahan kita. Maya, Bunda, yang dihadapi ini macam-macam. Bagaimana senjatanya Nanda Sapriadi? Tauhid. Kul wallahu ahad. Jadi itulah kenapa cukup menghadapi dengan Allahu ahad. Yang kita kejar adalah libtighai mardatillah, untuk mencari ridha Allah. Maya ridhoni, Bunda. Bahagia awak tak sombong, derita awak tak putus asa. Inilah yang disebut dengan nikmat. Dari mana nikmat itu dapat? Kajian tauhid inilah dia. Tiada kita iri, tambah lagi dengki. Kalau iri aja tak sedap dia tengok orang, dengki berupaya dia mengacaukan yang tak sedap tengoknya tadi. Ini sekarang berserak menjadi sifat terartis di kalangan kita. Bukan kalangan umum aja, Ustaz, kalangan kita pun banyak sekarang nih. Iri dia nengok dia tuh. Udah iri dia, kalau iri dia sendiri yang rugi. Datang dengkinya. Hancurkan kawan tuh biar tak dapat lagi. Itu disebut iri dengki. Hasad namanya. Iri tadi si iblis tuh. Dengan Adam sebagai makhluk yang paling terhormat. Dengki dia minta pada Allah, akan kurusak semua keturunan Adam ya Allah. Izinkan aku. Itulah hasad. Maka hasad itulah yang ditanamkan ke dalam diri manusia oleh iblis, laknatullah. Mudah indah kaji pertemuan kita pertama dulu. Entah kapan-kapan kita jumpa lagi, nanti kita sambung pula. Nanti kalau kita tuntaskan sampai nanti lama kali ya. Kalau hamba dia ada masalah 5 jam bercakap hamba sanggup insyaallah kalau Allah ridho. Cuman ibu nanti yang ya anak-anak cucu nanti nunggu sarapan tak nyampe pula nanti udah siap. Jadi oleh karena itu ini baru kajian tauhid, udah belum lagi apa masuk. Cuman apa kata Allah tadi? Ya, inilah permasalahannya tadi. Karena mereka mengira mereka tak bangkit lagi dari
kematian. Bicara kebangkitan tuh Bunda berarti ada pertanggungjawabannya. Kalau tak ada kebangkitan, tidak ada pertanggungjawaban. Makanya orang tuh suka-sukanya hidup di bumi. Yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Yang miskin itulah selama hidup di bumi itu, itulah nerakanya. Yang kaya itu selama hidup di dunia itu, itulah surganya. Maka tidak ada lagi kebangkitan katanya. Itulah kata orang-orang hedonis yang saat ini lagi diarahkan nih sekarang nih, lagi diajarkan sekarang nih. Maka oleh karena itu Bunda Ayanda, inilah kajinya tadi, bahwasanya kita bagaimana di 1 Muharram ini mulailah kita mantapkan lagi tauhid kita tuh. Kul huwallahu ahad, katakanlah Allah tuh esa. Kenapa esa tadi Allah tuh? Karena Allah lah lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Makanya Bunda dan Ayanda kalau jumpa Ustaz Sapriadi, apapun kata orang pernah berganti. Setiap subuh hamba dimanapun itulah surat hamba baca. Mungkin nanti 100 tahun kemudian maya yang diamalkan Ustaz Sapriadi kok kayak bagian jenazahnya, itulah dia amalannya. Kau udah masuk Isya nanti Bunda Ayanda, amanah Rasul sampai akhir itu hamba belah dua. Karena kata Rasulullah dari Bukhari Muslim, itulah sebelum kau tidur, gunakanlah 2 ayat terakhir dari surah Al-Baqarah. Makanya peduli hamba siapapun nak ngomong, tak berganti-ganti surat Ustaz itu ayat itu aja. Sekarang banyak bacaan tapi tak ada terserap ke dalam hatinya. Itu dia. Jadi oleh karena itu Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, apa yang mau kita tutupkan dalam kaji sebelum kita akhiri ini, jangan lupa nanti besok Senin puasa ya. Puasa Senin di Muharram. Karena ini juga bulan dihormati Allah. Senin, Kemis, 13, 14, 15 jangan lupa. Tapi sebelumnya adalah Tasu' wa Asyura. Tasu' wa Asyura 9 dan 10. Jadi kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah yang paling bagus itu 9, 10 atau 10, 11. Kenapa ini terjadi? Karena kata Rasulullah, andaikan aku masih ada berjumpa lagi Muharram besok, maka kita mulai dengan 9, 10, biar tak sama dengan selain umatku tadi orang-orang Israeliyin, Yahudi dan Nasrani. Karena ini kisah di 1 sampai 10, ini kisah para nabi diselamatkan Allah di bulan Muharram ini. Tak sempat lagi kita sampaikan. Kemudian 9, 10, 11 itu yang terbaik. 9, 10, 11 itu yang terbaik. Yang nomor 2 9, 10 atau 10, 11. Yang nomor 3 10 saja pun jadi. Maya dalilnya karena Rasulullah memang melaksanakannya 10 Muharram. Habis itu Rasulullah meninggal dunia tahun depan sebelum Muharram dan di Haji Wada. Itu dia di Haji Wada. Baik Bunda Ayanda yang dimuliakan oleh Allah, mudah-mudahan kajian ini dapat menjadikan tambahan buat kita melakukan introspeksi diri agar kita bisa menjadi hamba Allah yang berbakti lagi kepadanya, yang menguatkan pengabdian dengan luar biasa dan menciptakan kebersamaan yang indah. Dan Bunda insya Allah tak akan susah lagi menghadapi kenyataan hidup ini. Banyaklah diam maka kembali kaji. Kalau tak bisa cakap yang baik-baik, banyaklah diam. Itulah senjata untuk menyelamatkan kita agar bagaimana kita dapat menjadi sejahtera dalam berkehidupannya. Amin ya rabbal alamin. Maka fikih yang sudah Bunda Ayanda dapat itu sudah hamba percayakan, tapi tinggal sekarang kepada tauhidnya. Tauhidnya apa? Adalah ikhlaslah tadi. Maya yang diikhlaskan nih,
gantungkanlah semua urusan hanya kepada Allah. Itulah yang disebut dengan Bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah lain waktu kesempatan, kalau Allah berkenankan kita berjumpa, kita akan bongkar yang disebut dengan tafsiran surat At-Taubah ayat 20. Tadi masih kita bongkar surat At-Taghabun ayat 7. Maka oleh karena itu tetap kita semua akan dibangkitkan oleh Allah. Ketika hari kebangkitan itu disebut dengan pertanggungjawaban. Maka hari ini 1 Muharram 1446 Hijriah, mari kita perbaiki diri kita. Kita bismillah ke segala urusan kita. Maka akhirnya kita akan menjadi sejahtera dalam bernapas hari-hari kita. Amin ya rabbal alamin. Pada Allah mohon ampun, pada bunda yanda sekalian segenap saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.